Selamat datang kembali di channel Robinsnut. Kali ini kita akan bahas terkait satu software yang digunakan untuk analisis SEM berbasis PLS yang free dan GUI. Para sahabat dapat mendownload softwarenya di sini, website ini, atau cari saja di Google dengan nama software Adanko. Oke, yang ini yang pertama. Nah, nanti tinggal di download saja terkait dengan Adanko-nya. Versi terbaru itu versi 2.4, bisa untuk Windows maupun untuk Mac. Oke, ini contoh beberapa model yang bisa dilakukan. Nah, misalkan kita mau membuat suatu pemodelan seperti ini untuk model mediasi, di mana kompensasi mempengaruhi kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Dengan masing-masing kompensasi terdapat 6 indikator, kinerja terdapat 6 indikator, dan kepuasan terdapat 4 indikator. Adapun susunan datanya seperti ini. Data yang kita gunakan misalkan model mediasi, data model mediasi. Oke, seperti ini. Jadi datanya sudah dalam bentuk dari skala Likert. Dapat kita simpan, save as. Misalkan kita taruh model mediasi. Di sini kita dalam bentuk format Excel. Format Excel. Oke, model mediasi. Ini moderasi yang mediasi. Oke, ini model moderasi, ada 6 pertanyaan kompensasi, kepuasan kerja 4, dan kinerja 6 indikator. Kita simpan lagi dengan ekstensinya Excel. Oke, model mediasi. Oke, sekarang tinggal kita buka software Adanko-nya. Adanko seperti ini. Yang pertama kali kita buat adalah create new project, misalkan untuk latihan mediasi. Kita tunggu. Kemudian di sini jendelanya tampilannya cukup sederhana. Kita masukkan variabelnya, datanya. Di sini ada project, import data. Kemudian kita cari datanya. Tadi namanya adalah di drive G modul Smart PLS. Oke, tadi model mediasi. Kita masukkan datanya. Oke, data di sini sudah masuk. Ya, kita bisa lihat apakah ada missing value dan summary data nanti. Kita finish saja. Datanya sudah masuk. Nah, cara memasukkan datanya tinggal di blok saja masing-masing indikator, kemudian drag ke variabelnya. Ini first construct. Nah, kelebihannya adalah dalam model ini, dalam software ini dia langsung mengeluarkan nilai outer loading. Jadi tidak perlu menunggu semua variabel dulu, tetapi per masing-masing sudah keluar outer loadingnya. Nah, ini semuanya di atas 0,6 atau di atas 0,7, berarti valid secara construct. Kemudian misalkan cap, kita masukkan di sini. Nah, ini juga langsung keluar nilainya. Kemudian kin, kita masukkan lagi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mengubah bentuknya, indikator positionnya di kanan, ya. Kemudian kita bisa pindahkan. Oke, ini kita bisa ganti namanya, rename. Tadi ini adalah kompensasi. Ya, oke kan. Kemudian kita bisa pindahkan. Kemudian ini juga kita bisa pindahkan seperti ini. Oke. Oke.
Nah, kemudian kita bisa melakukan uji validitas dan reliabilitasnya dulu. Kita konekkan dulu persamaan ini. Oke, sudah, modelnya sudah kita konekkan. Ini ke sini. Nah, di sini udah langsung keluar juga nilai dari masing-masing koefisiennya. Nah, kalau kita misalkan membentuk modelnya adalah model CFA, tinggal kita klik saja, maka dia secara otomatis sudah langsung dikaitkan, dikorelasikan antar variabel. Oke, kemudian kita bisa melakukan uji CFA-nya, tinggal kita klik run, kemudian Ctrl R, ini kita running. Kemudian ini CFA model. Oke, kemudian kita tinggal save and run saja. Nah, nanti di sini di outputnya bisa kita klik view result, bisa dalam bentuk Excel ataupun HTML. Jadi kalau kita mau show resultnya, dia akan ngelink ke dalam bentuk ini HTML. Jadi kita bisa lihat nilai outernya. Nah, di sini sudah keluar masing-masing convergent validity, nilai AV-nya di atas 0,5, nilai reliability-nya baik secara kerombak alpha maupun secara composite reliability masing-masing di atas 0,7. Kemudian diskriminan validity baik secara ATMT-nya ini di bawah 0,9. Kemudian Vollner Laker ini akar dari AV yang di diagonal utama lebih besar dari nilai korelasi antar variabel, maupun ini nilai loadingnya, outer loading terlihat semuanya di atas 0,5 atau 0,6 atau 0,7 tergantung referensi yang kita gunakan. Kemudian ini per masing-masing indikator reliability. Kemudian indikator untuk multikoliniaritas ya. Jadi biasanya multikoliniaritas itu dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen atau antar variabel. Kemudian bisa juga dilihat masing-masing nilai deskriptif variabelnya. Jadi bisa juga kita simpan hasilnya dalam Excel, export to Excel. Oke, gitu ya. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesis, kita bisa lakukan projectnya kembali ke model. Jadi kita bisa lihat show modelnya. Ini model yang akan kita bangun. Tadi ini adalah CFA-nya. Nah, tinggal kita klik run, kemudian kita tambahkan penggunaan bootstrapping ya, use bootstrapping. Gunakan use bootstrapping. Kemudian agar dia konsisten, kita buat sheet-nya, terserah kodenya aja, 1, 2, 3 misalnya. Kemudian tinggal save and run. Oke, dilakukan bootstrapping untuk uji hipotesisnya. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Oke, dari hasil di sini sama seperti tadi. Ini untuk yang outer model. Sama seperti tadi, masih sama, yaitu nilai dari CR, diskriminan validity dan seterusnya. Pembedanya adalah di hasil bootstrap. Ini hasil bootstrapnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tertulis langsung direct effect antara kompensasi dengan kepuasan kerja signifikan. Ini langsung keluar baik two tail maupun one tail hipotesisnya, ini signifikan dan koefisiennya positif. Kompensasi juga seperti itu. Kemudian kepuasan kerja terhadap kinerja juga signifikan, baik untuk one tail maupun untuk two tail. Kemudian indirect effect-nya juga langsung di sini, masing-masing juga dikeluarkan, baik one tail maupun two tail-nya, kompensasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Jadi kalau indirect effect-nya terlihat nilainya juga signifikan. Jadi di sini cukup lebih mudah penggunaannya dan secara interaktif hasilnya juga lebih mudah ditampilkan. Hasilnya ini datanya untuk deskriptifnya dan ini gambarnya ya.
Jadi gambarnya juga sudah tertulis, ini nilai R square-nya per masing-masing model. Ya, terhadap kin itu 0,56 dan terhadap cap itu 0,23. Demikian untuk pembahasan Adanko. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.